Halo kawan-kawan semuanya, balik lagi di channel YouTube CCTV Tapalas. Kali ini kita mau ngobrol bareng salah satu kokom atau guru yang mengatasi di jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan di SMK Negeri 1 Tanjung Palas. Bersama saya ada Bu Afni. Selamat pagi Bu Afni. Selamat pagi, halo. Baik, bersama saya ada Bu Afni. Bu Afni, kita mau ngobrol mengenai keaktifan peserta didik di jurusan APHPI. Baik. Tapi sebelumnya mungkin kita jelaskan dulu APHPI itu jurusan apa sih kepada masyarakat yang nonton. Oke, terima kasih Mr. Agus. APHPI adalah agribisnis pengolahan hasil perikanan. Jadi jurusan ini lebih ke pengolahan hasil perikanan. Jadi di sekolah kita ini ada jurusan perikanan air tawar. Nah, kalau untuk APHPI ini kita di jurusan ini mengolah hasil perikanan. Misalnya nih ya, kalau kita tersedia ikan bandeng, kita olah ikan bandeng menjadi produk apa aja. Misalnya produk batari, nugget, sosis, atau kita produk ikan bulan-bulan, kita mau jadikan apa lagi produk. Jadi seperti itu, mengolah hasil perikanan. Jadi kalau saya tangkap di sini jurusan APHPI ini lebih mudah lah dibanding jurusan yang lain ya, karena menerima bahan mentah hasil perikanan, tinggal meneruskan mau jadi apa gitu ya. Iya, seperti itu. Salah satu kegiatan yang anak-anak sekarang lakukan atau sedang berjalan atau dalam rencana itu apa aja? Sekarang anak-anaknya untuk kelas 11 itu sudah mulai praktik ya. Praktiknya itu ada yang membuat batari, ada yang membuat olahan seperti siomay dari ikan bulan-bulan, ada yang membuat empek-empek dari ikan bulan-bulan. Untuk kelas 12-nya sekarang anak-anaknya sedang masa PKL, jadi mereka sedang berada di DUDI atau dunia usaha, dunia industri, sedang magang lah istilahnya sampai magang. 6 bulan ke depan. Jadi bagi teman-teman yang nonton, kalau belum tahu batari itu apa, batari itu adalah bandeng tanpa duri. Jadi bandeng itu dicabut durinya ya, kemudian dijual. Nah, jadi kalau kita selama ini beli di pasar tuh bandeng yang bandeng biasa, kalau kita goreng, kita konsumsi itu kan banyak duri-durinya tuh. Jadi kalau beli produk di sini batari, kita nggak perlu lagi sibuk mencabuti durinya tuh. Kadang betul kita sekali. Makan tuh kan pengen yang nikmat sekali gitu. Iya, nanti dari batari terserah mau dibuat ikan bandeng bakar, bandeng pepes ya, atau otak-otak ikan bandeng, itu bisa masih diolah lagi. Gitu ya. Jadi kalau tadi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung atau dalam rencana, nah sekarang kita mau bahas mengenai output dari hasil kegiatan praktik di sekolah. Nantinya lulusan jurusan APHPI ini bakal bisa apa sih kalau mereka memilih jurusan APHPI ini? Oke, terima kasih. Yang pertama adalah ya, yang mau melanjutkan kuliah silahkan melanjutkan kuliah bisa di ya? Bagian pengolahan ya, atau di THP, hasil pengolahan perikanan boleh. Kemudian ada yang berwirausaha, berwira swasta, menjadi pengusaha pengolahan ikan. Contohnya ada lulusan kita yang sekarang itu sudah sudah menjual batari sendiri. Jadi ikan dibeli sendiri, dicabut sendiri, kemudian dijual. Itu sudah yang kami terakhir tanyakan sudah memiliki omset ya. Kemudian banyak lagi, ada yang menjual produk-produk olahan lainnya ya, seperti abon, kemudian kerupuk ikan ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka pada saat PKL mereka diajarkan ilmu sebenarnya di dunia usaha, dunia industri. Kalau di sekolah itu hanya teori dan praktek sedikit, tapi nanti diajarkan lagi di DUDI. Seperti itu, Mister. Gitu ya. Jadi lulusan jurusan APHP ini nggak perlu khawatir nggak dapat kerjaan. Nggak perlu khawatir. Karena bisa sebenarnya bikin kerjaan sendiri. Betul sekali. Malahan bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, bahkan dari kelas 10, 11, 12 itu banyak pembelajaran teori dan praktik, tapi lebih banyak praktiknya ya. Iya, lebih banyak supaya praktiknya. lulusannya itu bisa semakin terampil lah gitu. Iya, jadi
Kenapa harus banyak praktiknya? Siswa kita tuh diasah mentalnya secara dini itu supaya bisa berwirausaha dan bersaing Betul, di betul, betul. zaman di era digital sekarang ini ya. Betul. Jadi selama 3 tahun tuh ditempa supaya setidaknya bisa jadi wirausahawan lah setelah Betul lulus. sekali, Mister. Nah, ngomong-ngomong tadi dibahas masalah omset. Jadi selama praktik ini anak-anak praktik membuat, terus dia diapain tuh produknya tuh? Dibuat kemudian dijual. Jadi dibuat dulu kemudian dikemas. Tapi sebelum itu anak-anak harus memperhitungkan dulu kira-kira berapa harga yang harus dijual. Supaya apa dihitung? Supaya sekiranya harus menguntungkan, tidak boleh Merugikan, produknya ya? itu rugi, Gitu. tapi harus menghasilkan omset. Nah, sebelum dijual itu harus melakukan perhitungan dulu. Berapa sih harga jual yang sesuai dengan produknya itu. Setelah selesai menentukan harga jual, baru nanti pengemasan. Setelah pengemasan, produknya dijual. Nah, untuk tahap pertama itu dijual di sekolah dulu. Di lingkungan sekolah ya? Di lingkungan sekolah dulu, di gurunya, di teman-temannya. Nah, nanti sekiranya memang produknya banyak dan dilihat produknya itu sudah bagus sekali, nanti dijual ke masyarakat luar, di luar sekolah. Gitu ya. Iya. Jadi bisa melalui bazar juga ya, jadi media untuk menyalurkan produk tadi kepada calon pembeli itu lewat bazar. Kalau di sekolah ini ada semacam bazarnya nggak? Sebenarnya kalau bazar itu nanti di pelajaran PKK, Mister. Oh, gitu. Nanti di pelajaran PKK mengadakan bazar itu setiap akhir semester atau setiap berapa bulan sekali. Nah, di saat itulah momen-momen kita untuk memperlihatkan, menunjukkan produk unggulan kita. Iya. Tapi selain di sekolah biasanya kita juga ikut pameran produk juga di luar, Betul di luar sekolah. sekali. Kalau memang ada momen di luar, misalnya ada kegiatan apa, kita langsung ya mengeluarkan produk ikut pameran. Oke, jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi peserta didik yang sekolah di jurusan APHP itu selain belajar praktik cara mengolah hasil perikanan, secara nggak langsung juga belajar matematika dalam rangka hitung-hitungan untung dan ruginya tuh. Hitung-hitungan menentukan harga, membuat laporan, kemudian Iya. ada mempromosikan dan memasarkan. Nah, jadi banyak sekali mata pelajaran yang tergabung menjadi satu di kegiatan praktik itu. Jadi nggak terpisah-pisah sendiri-sendiri ya. Betul sekali. Karena semua mapel itu berkaitan dan bermanfaat sekali untuk kehidupan sehari-hari peserta sangat didik. bermanfaat ya. Kalau memang sekiranya belum Mikrofonnya, Bu. memiliki modal untuk kuliah, berwirausaha melewati jurusan APHPI. Nah, gitu. Sepertinya si adik kecil ini pengen masuk ke kamera juga, jadi nggak apa-apa, santai aja. Jadi gini, biasanya kan setiap tahun kan ada peserta didik baru nih. Betul. Kita mau curi start dulu, kita mau promosi melalui Kakom. Gimana, Bu? Maksudnya gimana, Mister? Gimana cara Ibu untuk menarik perhatian banyak calon peserta didik untuk masuk ke jurusan APHP ini? Yang pertama adalah kita gunakan media sosial dulu ya, secara siswa-siswa kita ini siswa-siswa kita ini sering sekali atau sangat tergantung oleh HP. Jadi melalui media siswa dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi selain secara langsung kita juga menggunakan media sosial untuk Media mempromosikan sosial dulu. promosi maupun produk juga ya lewat media sosial. Nah, untuk produknya nanti dari siswa kita lagi yang mempromosikan ke adik-adiknya ya. Jadi kita memang memberikan arahan kepada siswa kita bahwa nanti kalau ada adiknya silahkan dikasih tahu kalau ada jurusan PHPI. Kemudian kadang kita ke sekolah juga, ke SMP untuk mensosialisasikan jurusan kita. Oh Seperti gitu. itu. Secara nggak langsung memang diajari untuk bermedia sosial yang baik nih, yaitu melalui kegiatan promosi produk yang pastinya ini menguntungkan sekaligus melatih mental supaya berani untuk bersaing dengan wirausahawan yang lain. Seiring dengan perkembangan zaman lah, karena kita nggak selamanya bisa door to door atau mouth to mouth promotion gitu. Jadi salah satunya menggunakan media sosial. Tapi biasanya nih kalau suatu produk itu dinilai bagus, apalagi makanan lezat, jadi promosinya itu akan dengan sendirinya lewat mulut ke mulut tuh. Iya, betul sekali.
kita tidak perlu payah-payah lagi promosi, tapi kalau kita punya produk bagus, maka orang yang akan mencari produk kita. Nah, seperti itu. untuk menjadikan suatu produk tuh bagus tuh, jurusan APHP itu selama produksi apa saja yang harus dilakukan sih? Apa aja sih yang harus dijaga supaya produknya itu tetap bagus dan bersaing gitu? Kualitasnya ya. Jadi ya awalnya sih bahan baku dulu, pemilihan bahan baku itu penting. Kemudian tentu saja cara mengolahnya atau resepnya juga ya. Jadi kita selalu mencari resep-resep baru atau inovasi baru, bagaimana sih cara mengolah hasil ikan yang bagus. Kemudian kita juga lihat pasar itu sekarangnya lagi butuhnya apa, lagi trendingnya trennya apa? tuh apa gitu. Jadi kita melihat peluang lah di pasaran gitu. Jadi kita menentukan bahan baku, melihat inovasi baru atau resep-resep baru, kemudian melihat tren pasar atau peluang pasar di luar sana. Baik. Jadi sebenarnya banyak yang mau kita bahas di sini, tapi kalau semua dibahas mungkin 1 jam 2 jam nggak akan cukup. Jadi untuk next video episode kali ini mungkin ya. Mungkin untuk next episode aja langsung dengan peserta didiknya biar semuanya tahu. Iya. Biar kita nggak merasa membohongi, nggak. Kita bicara apa adanya di sekolah kita ini. Betul. Barangkali itu mungkin ada yang mau disampaikan kepada calon-calon peserta didik ini. Oke. Atau masyarakat luas. Untuk calon-calon peserta didik atau masyarakat Tanjung Palas, Tanjung Selor, dan semua yang menonton video ini, jangan lupa untuk ke SMK 1 Tanjung Palas, masuk pengolahan hasil perikanan atau APHPI, dan kamu akan tidak menyesal. Pelajarannya enak dan pastinya menguntungkan. Ya, satu lagi tadi nggak sempat, bisa open order kan? Bisa open order, silahkan nanti ke mana, ke sini kah? Ya. Ke nomor siapa nanti nih? Ke nomor kita punya siswa lah. Nomor admin ya, wanita gitu. Jadi masyarakat luas bisa order dari sekolah kita, nanti hubungi ini. Nomor yang ada di bawah ini. Iya, gitu aja dari kita bincang-bincangnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Share videonya, jangan lupa subscribe. Tanjung Palas punya sumber produk hasil perikanan nih, jadi nggak usah ke sana-sana, sini aja dulu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Afni atas waktunya. Sama-sama. Sangat Mister. bermanfaat sekali ini informasinya nih. Betul. Dadah teman-teman. Dadah.